Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau untuk Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan semua batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Al Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti program live interaktif fikih ibadah. Tafadhol, nanti Anda dapat bertanya secara langsung kepada pemateri kita di kesempatan kali ini, Al Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah sudah membersamai kami di studio Fatwa TV Jember di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Saya sehat. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah saat ini Jember diguyur hujan cukup deras Ustadz ya. Padahal tadi siang panas, kemudian sorenya hujan, seperti itu Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pemirsa dan pendengar Fatwa TV, insyaallah. Masya Allah. Tapi Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz, antum beserta keluarga Ustadz. Amin. Baik pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan mengikuti bersama program live interaktif di ibadah bersama Al Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol, bagi Anda nanti yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat bertanya melalui WhatsApp call di 0821 706087 atau juga Anda dapat bertanya melalui telepon di 0331 544 6087. Dan tak lupa kami ingin menyapa para pendengar yang mendengarkan kami melalui radio yang mana tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, mengawali program live interaktif di kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama-sama beberapa wejangan nasihat atau kalimat pembuka yang akan disampaikan oleh pemateri kita Al Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol Ustadz. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah waktunya untuk panen. Maka penjelasan dan pernyataan beliau ini menunjukkan betapa orientasi para salafus saleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Mereka membuat strategi yang mereka menerapkan kiat-kiat untuk bisa memenangkan musim ibadah dan puncak musim ibadah yaitu Ramadan. Dan untuk menyiapkan Ramadan mereka sudah bersiap dari bulan Rajab. Ya, menanam tanaman ibadah sejak di bulan Rajab. Kemudian terus merawatnya, mengairi tanaman tersebut di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan agar mereka bisa panen di bulan Ramadan. Maka nasihat ini sangat bagus kalau kita ambil kemudian kita teladani. Kita menyambut musim ibadah di bulan Ramadan yang merupakan puncaknya sejak dari sekarang. Ya, dan apalagi bulan Rajab juga adalah merupakan bulan haram yang memiliki keistimewaan khusus. Maka kita mengisi bulan haram yaitu bulan Rajab ini dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi maksiat. Kemudian sambil itu kita menyiapkan diri untuk bulan Ramadan.
Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala juga menekankan hal ini dengan mengatakan Syahrul Rajab miftahu syuhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan kebaikan dan barakah. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita akan melewati bulan-bulan yang berkah, bulan-bulan kebaikan, dan kuncinya atau pembukanya adalah bulan Rajab ini. Maka sedemikian pentingnya bulan Rajab ini di mata para ulama kita. Maka mari kita mengisinya dengan berbagai ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa waffaqanallahu wa iyyakum. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat kita renungi bersama Ustaz untuk mempersiapkan diri tentunya menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah Ustaz. Amin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan fikih ibadah di kesempatan kali ini bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M. Hafizullah Ta'ala. Anda dapat bertanya secara langsung melalui telepon di 0821 706087 untuk WhatsApp call. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Dan sembari menunggu penelpon yang masuk Ustaz, ini kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Di antaranya dari hamba Allah yang ada di Nusa Tenggara Timur di Kupang Ustaz. Ini beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan tim serta memberikan taufik. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki ART bukan muslim Ustaz, karena di daerah Kupang ini minoritas, mungkin sulit untuk mencari ART yang seorang muslim Ustaz. Nah, ART ini memiliki anjing dan babi di rumahnya Ustaz, hewan itu. Kemudian ART ini juga suka makan hewan babi tersebut Ustaz. Beliau bantu-bantu di rumah, sapu, menyapu, mengepel dan menyuci dengan mesin cuci. Nah, yang saya tanyakan, apakah rumah saya ini najis karena beliau bantu-bantu dan bersentuhan dengan air rumah Ustaz? Ya, baik. Jadi yang najis ya menurut para ulama adalah anjing dan babinya. Ya, jadi anjing dan babinya bukan orangnya. Ya. Adapun adapun manusianya, ya, dalam hal ini yang disebut adalah asisten rumah tangganya yang non muslim, ya, maka ini tidak disifati sebagai najis. Ya, bahkan para ulama pun sebagian menjelaskan bahwasanya yang najis dari anjing adalah air liurnya saja. Nah, jadi tidak semua anggota tubuh, ya, tidak semua anggota tubuh anjing atau babi itu najis, ya. Yang najis adalah air liurnya saja. Ya, jadi kita berdalilnya dengan bertingkat-tingkat. Jadi yang pertama dia tidak najis. Ya, kemudian anjing dan babinya pun yang najis juga sebagian anggotanya saja, ya, air liurnya saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kan dia juga belum tentu bersentuhan dengan binatang-binatang ini kan. Artinya mungkin ada interaksi kan, tapi tidak selalu gitu, tidak selalu, ya. Ya, sehingga yang wajib disucikan adalah bejana-bejana kita, ya, atau pakaian kita, ya, atau tempat kita yang terkena air liur anjing, ya. Ini yang harus disucikan dari najis. Dan najisnya adalah najis mughalladhah, ya, najis yang berat menurut para ulama, ya. Dan untuk pertanyaan yang disebutkan oleh saudara kita di NTT, ya, maka tidak ada sebab yang meyakinkan yang membuat kita harus mensucikan barang-barang atau benda-benda yang Anda miliki di rumah. Ya, karena ART Anda yang non muslim tidak disifati sebagai najis. Dan juga dia juga belum tentu, ya, selalu terkena najis dari air liur anjing yang ada di rumah dia, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang meyakinkan yang membuat kita harus merasa repot, ya, merasa tidak nyaman, ya, dengan itu. Dan alhamdulillah, ya, muamalah, ya, dengan orang-orang non muslim diperbolehkan, ya. Kita boleh berjual beli dengan mereka, ya, kita boleh untuk
bekerja pada mereka, dan sebaliknya mereka juga boleh untuk bekerja kepada kita. Jadi ini termasuk sisi-sisi yang dibolehkan ya, aspek-aspek yang dibolehkan dalam hubungan kita dengan non-muslim, alhamdulillah. Nah, jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih ya, sehingga merasa tidak nyaman atau merasa ada barang-barang kita yang terkena najis ya, mungkin najis turunan ya dari interaksi dia dengan beberapa binatang yang diharamkan dalam Islam ya. Jadi alhamdulillah urusannya gampang alhamdulillah, dan kita tidak perlu punya perasaan atau rasa repot seperti yang disebutkan dalam pertanyaan saudara kita di NTT. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya untuk hamba Allah yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur Ustaz. Dan kita masih dari website Ustaz. Ini ada yang bertanya dari Majalengka, Jawa Barat Ustaz, masih berkaitan dengan najis Ustaz. Dari Ibu Diani, bismillah, Afan izin bertanya untuk pakaian yang tersentuh najis yang sudah mengering. Ini misalnya penanya menyebutkan misal kotoran cicak Ustaz, kotoran cicak yang telah mengering. Nah, apakah masih boleh dipakai untuk sholat Ustaz? Ya. Jadi yang pertama, najis yang sudah mengering itu tetap disebut mutanajis, tetap disebut bernajis ya, pakaian yang terkena najis. Kemudian najisnya sudah kering ya, misalnya pakaian kita yang terkena kencing ya, kemudian kencing tersebut sudah kering. Berarti pakaian kita masih tetap bernajis dong gitu loh. Hanya saja yang beda adalah ketika kita pegang atau kita duduki ya, maka najis itu tidak berpindah ke badan kita atau berpindah ke pakaian kita saat kain atau pakaian tersebut sudah kering. Jadi tetap bernajis, tetap disebut mutanajis atau bernajis. Tapi kalau kita pegang atau kita duduki dalam kondisi kering, maka najisnya tidak berpindah ke badan kita atau ke pakaian kita yang kering juga. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kencing cicak itu najis apa tidak? Ini ada pembahasannya di antara para ulama. Ya dulu saya untuk permasalahan ini mengira ya bahwasanya cicak itu hukumnya adalah hukum makanan, hukum binatang yang tidak dimakan. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya kotoran berupa kencing atau tinja ya itu ikut kepada dagingnya. Kalau dagingnya dimakan maka kencing dan tinjanya tidak najis. Ya, sebaliknya kalau dagingnya tidak dimakan, maka berarti tinjanya atau kencingnya itu najis. Nah, jadi ini saya dulu menyangka seperti itu, tapi kemudian saya mendapatkan penjelasan dari para ulama yang lebih detail ya, bahwasanya untuk binatang seperti cicak ini ya, maka dia dihitung sebagai binatang yang tidak punya darah, atau yang disebut oleh para fuqaha dengan ma la nafsalahu sa'ilah, binatang yang tidak punya darah. Nah, binatang yang tidak punya darah itu kotorannya tidak najis menurut para fuqaha. Jadi ini adalah klasifikasi yang lebih detail. Jadi memang cicak itu bisa kita klasifikasi kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok binatang yang tidak dimakan tadi. Tentunya kita juga tidak makan cicak. Tapi ini adalah klasifikasi yang luas ya, yang lebih luas. Nah, untuk cicak ini kita bisa masukkan kepada kelompok atau pengelompokan yang lebih khusus pembahasannya. Maka dia masuk dalam pembahasan yang lebih khusus, yaitu binatang yang tidak memiliki darah. Nah, maka binatang-binatang yang tidak memiliki darah ya, seperti cicak, kemudian lalat ya, kemudian jangkrik, kemudian belalang ya, maka ini kotorannya tidak dihukumi najis oleh para ulama. Alhamdulillah ya. Kalau kayak nyamuk itu gimana Ustaz? Nyamuk kan karena ada darahnya Ustaz. Ketika nyamuk itu darahnya bukan darah yang dia miliki. Dia adalah darah yang dia hisap dari korbannya ya. Dia hinggap di binatang atau di manusia ya, kemudian dia hisap ya. Nah, maka dia punya darah untuk waktu yang sebentar. Nanti ketika sudah diproses ya, maka ketika dalam posisi normal dia tidak punya darah. Nah, maka seperti nyamuk juga diklasifikasikan atau digolongkan sebagai binatang yang tidak memiliki darah. Ya. Demikian juga cicak seperti itu. Jadi ini adalah klasifikasi atau pembagian yang lebih khusus ya. Dan para
fuqaha menyebutkan al-khas yaqdi 'ala al-'am. Jadi yang khusus itu mengalahkan yang umum. Jadi dalam hal ini yang kita pakai yang lebih tepat ya untuk diterapkan adalah kaidah yang lebih khusus, yaitu bahwasanya semua binatang yang tidak memiliki darah itu kotorannya suci dan tidak najis. Sehingga ketika terkena kotoran dari hewan-hewan tersebut cukup dibersihkan saja begitu Ustaz ya. Iya, cukup dibersihkan dalam arti bukan disucikan ya, artinya dibersihkan karena ya kita mungkin kurang nyaman saja, kita kurang nyaman, kita mungkin merasa kurang nyaman ya dengan adanya kotoran tersebut, tapi dia bukan najis. Artinya kalau kita belum sempat untuk membersihkannya, kemudian kita sholat ya dengan pakaian yang terkena kotoran binatang yang tidak memiliki darah ini, maka berarti sholat kita sah. Sholat kita sah ya. Jadi tentunya membersihkan bukan sebuah kewajiban ya gitu. Jadi dia terkait dengan kenyamanan kita, dengan kebersihan kita. Ya mungkin kita tetap sholat ya tanpa membersihkannya, mungkin karena kita repot atau kita belum sempat dan lain sebagainya. Maka jika seperti itu sholat kita sah, alhamdulillah. Ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ini untuk Ibu Diani yang ada di Jawa Barat, Majalengka. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk dari Kalimantan, ada Abu Rizal di sana. Assalamualaikum Fatwa TV, Abu Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya, baik Pak. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang masalah anak yatim. Ini saya jelaskan. Seorang anak yang ditinggal ibunya, tapi dalam Al-Qur'an ya, kalau yang saya pahami Pak Ustadz, ada anak yatim piatu. Kalau anak yatim yang saya pahami seorang anak ditinggal oleh ayahnya. Kalau piatu ditinggal oleh ibunya. Tapi yang saya selama ini belum pernah saya lihat bahwa di dalam Quran ada terkait masalah yatim piatu ya, yang ada masalah yatim. Apakah memang disamakan anak yatim piatu itu yatim atau memang khusus untuk anak yatim aja Pak Ustadz ya yang harus kita santuni Pak Ustadz? Baik. Atau memang tercakup anak yatim sama piatu? Baik. Pak Ustadz. Baik. Terus selanjutnya masih masalah anak yatim Pak Ustadz. Apabila kita menyantuni anak yatim, apakah di situ memang kita cuman menyantuni secara materi, misal anak yatim tidak, bapaknya sudah meninggal, kita kasih sama ibunya, atau memang seterusnya kita santuni sampai dia memang bisa mandiri Pak Ustadz. Baik. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Rizal yang ada di Kalimantan. Ini bertanya terkait yang pertama terkait ini Zat, kata dari yatim piatu ini Zat. Beliau tadi belum menemukan piatu atau seorang anak yang ditinggal ibunya itu belum menemukan kata, hanya yatim saja yang beliau temukan di dalam nas-nas Al-Quran. Kemudian beliau juga bertanya terkait masalah menyantuni anak yatim Zat. Ini sampai kapan kira-kira? Ya. Baik. Ya, jadi memang agama Islam membedakan antara yatim dengan piatu dalam hukum. Ya. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis santunan anak yatim oleh Rasulullah SAW memang anak-anak yatim, bukan anak-anak yang piatu misalnya. Kenapa? Karena anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia masih kecil. Sedangkan piatu adalah anak yang ditinggalkan oleh ibunya, yaitu dengan ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Dan tentunya kedua hal ini berbeda. Orang yang ditinggalkan oleh bapaknya itu kemungkinan besar ya, lebih seringnya adalah dia akan kehilangan sumber pendapatan. Karena dalam Islam yang menjadi kepala rumah tangga, yang bekerja, yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah adalah ayah. Ya, sedangkan ibu tidak punya kewajiban ini.
Meskipun sebagian ibu punya penghasilan. Bahkan bisa jadi sebagian ibu penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Ya, tapi yang umum ya, yang lebih sering kita dapati di masyarakat adalah bahwasanya kepala rumah tangga dan yang bekerja adalah laki-laki, yaitu ayahnya, bukan ibunya. Ya, maka ini adalah sebuah perbedaan yang mendasar. Maka kalau seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya, maka kemungkinan besar ya, dan yang lebih sering kita temui di masyarakat, maka dia akan kehilangan pendapatan, dia akan kehilangan nafkah. Ya, sebagian besar atau sama sekali ya, secara total dia kehilangan nafkah. Maka ini yang kondisinya lebih buruk ya, lebih memprihatinkan. Maka Islam kemudian memberikan perhatian lebih kepada mereka dan mensyariatkan yang namanya kafalatul yatim ya, atau pengasuhan dan penanggungan anak yatim ya. Jadi memang dibedakan antara keduanya. Sedangkan piatu yang ditinggal mati oleh ibunya, dia kondisinya lebih mending. Ya, artinya kalau dia masih punya ayah, ya maka insya Allah dia masih dapat nafkah. Masih ada orang yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Ya, sehingga biasanya kondisinya lebih baik. Ya, dan tentunya dalam agama Islam, hukum-hukum dan pembedaan-pembedaan seperti ini dibangun atas sesuatu yang ghalib, sesuatu yang lebih sering terjadi. Ya, meskipun dalam beberapa kasus ya ada ibu yang lebih kaya dari ayahnya. Jadi istri lebih kaya daripada suaminya, ini ada. Ya. Tapi itu lebih sedikit. Itu lebih jarang. Maka yang seperti ini tidak dijadikan acuan hukum oleh Islam. Ya, maka memang kalau Bapak Abu Rizal menyebutkan tidak mendapatkan hukum tentang piatu dalam Al-Quran atau hadis, memang betul. Ya, memang Islam mensyariatkan kafalatul yatim, yaitu mengasuh dan menyantuni anak yatim, bukan anak piatu. Tapi tentunya kalau ada orang yang piatu tapi kondisinya juga memprihatinkan, maka dia juga layak untuk kita bantu. Kita dianjurkan untuk membantu dia, tapi bentuknya bukan kafalatul yatim ya, bukan dalam bentuk pengasuhan anak yatim, tapi bentuknya adalah ihsan ya, atau sedekah secara umum ya. Dia bisa mendapatkan dari pasal atau dari pintu itu ya. Jadi memang dibedakan di antara keduanya. Kemudian tentang sampai kapan batasannya? Batasannya adalah sampai dia dewasa. Seorang anak yatim kalau dia sudah dewasa, maka dia sudah tidak disebut sebagai yatim lagi. Maka hak dia dari santunan anak yatim sudah putus. Nah, maka ini penting ya untuk kita perhatikan, karena kadang-kadang amanahnya dari donatur adalah untuk menyantuni anak yatim. Nah, maka kalau anak yang sudah melewati usia dewasa, maka kita tidak boleh lagi untuk menyalurkan donasi atau bantuan santunan yatim kepada anak ini. Ya. Tapi dia masih berhak untuk mendapatkan dari pos yang lain, mungkin dari pos zakat ya, dari pos sedekah ya, atau pos hadiah atau hibah dan yang lain ya, sebagai seorang yang miskin ya, sebagai seorang yang miskin atau seorang yang fakir ya. Adapun kalau ada amanah dari donatur berupa santunan anak yatim, maka anak yatim yang sudah dewasa tidak berhak untuk mendapatkan itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para wali ya, kepada para pengelola panti asuhan ya. Harus dibedakan ya. Jadi kalau amanatnya adalah santunan anak yatim, maka anak yang sudah besar ini, yang sudah dewasa ini tidak berhak lagi untuk menerimanya ya. Dan kalau kita membantu dia sampai dewasa ya, misalnya di banyak komunitas itu mereka membantunya sampai tamat SMA misalnya. Ya itu lebih baik, bagus ya, tapi bukan dari santunan anak yatim ya. Kita ambalkan dari sumber yang lain ya, berupa zakat ya, atau berupa beasiswa ya, atau berupa sedekah dan yang lain, agar tidak menyalahi amanat yang diberikan oleh para donatur yang ingin memberikan santunan kepada anak yatim. Karena biasanya donatur itu punya hobi atau punya andalannya masing-masing ya. Jadi dia melihat, oh dia ingin
menyantuni anak yatim saja misalnya, ya kita harus ikuti. Kalau dia memang mensyaratkan ini untuk anak yatim, berarti kita alokasikan kepada anak-anak yang benar-benar masih yatim, yaitu yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan masih kecil dan belum baligh. Nah, Ustaz. Seperti itu. Berarti kemungkinan kalau misalnya kita ditanya terkait batas dewasa ini berarti antara SMA atau SMP itu berarti Ustaz ya? Ya mungkin di akhir-akhir usia SMP ya. Tentunya kalau perempuan bisa lebih cepat ya. Nah, Ustaz. Dengan salah satu tanda yang disebutkan oleh para fuqaha, yang pertama adalah mimpi basah, kemudian yang kedua adalah tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan, kemudian yang ketiga adalah mencapai umur 14 tahun, mencapai umur 15 tahun. 15 tahun itu kan kelas 3 SMP Kelas 3 biasanya, SMP, sekitar itulah ya, iya, mungkin orang beda. Satu lagi haid bagi wanita. Ya kadang-kadang di zaman kita anak-anak SD yang kelas 5, kelas 6 sudah haid. Nah, Ustaz. Itu umurnya baru 11-12 tahun ya. Jadi kalau salah satu dari tanda ini sudah muncul, maka berarti dia sudah baligh. Nah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz, jawabannya untuk Abu Rizal yang ada di Kalimantan. Dari Kalimantan kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yanti yang sudah menunggu. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah sholat duha itu afdolnya 4 rakaat Ustaz? Baik. Baik Ibu. Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Ini yang bertanya terkait dengan jumlah rakaat sholat duha Ustaz. Apakah rakaat sholat duha itu 4 rakaat atau seperti apa Ustaz? Ya. Sholat duha itu semakin banyak rakaatnya semakin baik ya, dan bisa kita tambah menjadi 6, bisa menjadi 8 ya. Yang ada adalah batas minimalnya ya. Batas minimalnya adalah 2 rakaat. Kalau kita tambah menjadi 4 lebih baik, kita tambah menjadi 6 juga lebih baik, lebih banyak dari itu juga lebih baik ya. Jadi semakin besar ya jumlah rakaatnya, maka itu semakin baik. Dan yang penting dilakukan dengan 2 rakaat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, salatun nahari mathna mathna ya, salat di siang hari itu 2 rakaat ya. Baik, silahkan diambil ya jumlah mana yang lebih sesuai dengan kondisi kita sesuaikan dengan kesibukan dan kondisi kita masing-masing, dan semakin banyak jumlah rakaatnya maka itu semakin baik dan tidak dibatasi, walhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya untuk Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat. Ini yang bertanya terkait dengan jumlah rakaat di sholat duha yang tidak ada batasnya ya, namun minimal 2 rakaat. Dari Sumatera Barat Ibu Yanti, kita bergeser ke Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya tentang sholat yang dijama, Ustaz. Baik. Nah itu apakah dilaksanakan juga qobliyah ba'diyahnya begitu? Baik. Termasuk zikirnya, Ustaz. Misalnya sholat duhur ya, diselesaikan dulu sholat duhurnya, termasuk qobliyah ba'diyah, lalu zikir setelah sholat wajib. Nah setelah itu baru sholat asar, Baik. zikir dan sunnahnya ba'diyah begitu. Baik. Nah, apakah langsung Ustadz dari sholat duhur langsung melaksanakan sholat asar? Baik. Nah zikirnya belakangan setelah sholat asar begitu. Baik. Baik. Nah mana yang lebih utama Ustadz? Baik. Ya, itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu. Ini bertanya terkait dengan masalah sunnah sholat ketika dijamak Ustadz ya, antara zuhur dan asar. Ini apakah sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya tetap dilaksanakan, zikirnya juga bagaimana pelaksanaannya Ustadz? Ya baik, sholat dengan dijamak ya, atau digabungkan antara 2 sholat dalam satu waktu ya, bisa jamak takdim kalau kita mengerjakannya di waktu sholat yang pertama, dan bisa jamak takhir kalau kita melakukannya di sholat yang kedua ya. Ini adalah sholat dalam kondisi khusus
ya sholat dalam kondisi tidak normal, ya, karena ada sakit atau ada operasi kesehatan, ya, atau karena hujan atau karena safar dan yang lain. Jadi kondisinya adalah kondisi yang tidak normal yang kemudian kondisi repot yang akhirnya menimbulkan rukhsah atau keringanan dalam agama kita, ya. Maka untuk sholat jamaah ini maka tidak disunnahkan, tidak disyariatkan ada sholat rawatib di situ, ya. Jadi kita sholat ya langsung, misalnya kalau zuhur sama asar ya langsung zuhur, kemudian dilanjutkan setelah itu langsung sholat asar langsung. Ya bahkan tidak disyaratkan zikir antara keduanya. Kenapa? Karena memang kondisi khusus. Ini sholat menggabungkan antara dua sholat. Ya bahkan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyaratkan harus ada niat dari awal. Ya. Dari awal sudah ada niat, ini saya akan menggabungkan dua sholat ini misalnya. Yang menurut beliau tidak boleh untuk misalnya nggak ada niat terus tiba-tiba setelah selesai zuhur, oh saya mau jamaah lah gitu. Ini menurut beliau tidak boleh yang seperti itu, ya. Jadi memang sholat dalam kondisi khusus yang dari awal kita sudah tahu kita akan menggabungkan antara dua sholat ini, ya. Dan konsekuensi dari menjamak atau menggabungkan adalah sebagian sunnahnya ditinggalkan, ya, sehingga tidak ada rawatib, ya, di antara sholat yang dijamak, juga tidak ada zikir antara sholat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Ya, jadi langsung selesai sholat asar, begitu selesai sholat zuhur, begitu salam kita langsung bangun untuk mengerjakan sholat asarnya. Dan seperti itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau menjamak sholat di Arafah. Kemudian beliau juga menjamak sholat di Muzdalifah. Ya, praktiknya adalah beliau tidak melaksanakan rawatib dalam dua kondisi ini, juga tidak berzikir di antara keduanya, tapi langsung bangun untuk mengerjakan sholat yang kedua. Ya, jadi kita punya contoh praktek dari Rasulullah SAW, paling tidak di sholat, paling tidak ketika beliau di Arafah, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah siang, dan di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah malam. Dan ini adalah sholat jamak yang kebolehannya disepakati oleh para ulama semuanya, ya, di Arafah dan di Muzdalifah. Dan ternyata Nabi contoh praktiknya seperti itu, ya, simple sederhana dengan meninggalkan beberapa ibadah sunnah yang terkait dengan dua sholat tersebut. Untuk zikirnya, zikir setelah sholatnya? Ya, setelah sholat nggak apa-apa. Ya, setelah sholat kalau kita ada waktu maka tetap disunahkan untuk berzikir. Di akhir setelah di akhir setelah sholat asarnya. Ya. Adapun setelah zuhur maka sunahnya adalah segera bangun, karena ini jamak, memang menggabungkan. Nanti kalau di sela-sela dengan zikir maka tidak jamak lagi berarti. Ya. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban untuk Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu. Kita bergeser selanjutnya, ini ada Bapak Hamzah yang ada di Jakarta Timur. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Hamzah. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, seandainya sholat witir untuk malam lupa atau nggak ada waktu, apakah bisa dikoto di pagi harinya? Baik. Begitu aja, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hamzah yang ada di Jakarta Timur. Saat ini yang bertanya terkait dengan masalah sholat malam, saat ya, ketika kita lupa bangun untuk sholat malam ini, apakah boleh kita qadha di pagi harinya atau seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Jadi sholat witir adalah salah satu sholat sunnah yang muakkadah, ya, sholat sunnah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dan beliau tidak meninggalkannya baik saat beliau muqim maupun saat beliau musafir. Jadi beliau selalu menjaga sholat witir ini, ya. Bahkan menurut madhab Hanafi, ya, sholat witir adalah sholat fardu yang ke-6, ya. Ya, meskipun ini adalah pendapat yang marjuh, tapi sebagian ulama sampai berpendapat seperti itu, saking pentingnya sholat witir ini, ya. Maka di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mengqadha sholat yang sunnah muakkadah ini, ya. Jadi sholat yang sifatnya sunnah muakkadah itu diqadha oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Ketika beliau kedatangan tamu tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, maka beliau mengerjakannya setelah sholat asar. Padahal ba'da asar itu waktu larangan untuk sholat. Terus
Kemudian beliau juga mengqadha sholat malam beliau, ya, termasuk witirnya ketika beliau tidak sempat, ya, ketika beliau sakit atau tidak sempat untuk melakukannya, maka beliau mengqadhanya di siang hari, ya. Jadi ketika waktu duha itulah waktu Rasulullah SAW mengqadha. Ya, memang kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat yang sunnah itu tidak disyariatkan untuk diqadha. Ya. Jadi ini pendapat sebagian ulama. Tapi teladan dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau mengqadha salat sunnah yang ditegaskan atau salat sunnah muakkadah seperti witir dan salat sunnah rawatib. Dan hukum yang berlaku untuk Rasulullah SAW itu pada dasarnya, ya, berlaku juga untuk umat beliau, ya. Maka ini juga berlaku untuk kita, sehingga disunahkan bagi kita untuk mengqadha juga salat-salat sunnah yang biasa kita jaga kalau suatu saat kita tidak sempat untuk melakukannya. Dan sedikit catatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah ketika beliau mengqadha salat witir di waktu duha, maka salat tersebut digenapkan jumlah rakaatnya. Salat witir itu tentunya ganjil, ya, bisa 1 atau 3 atau 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita mengqadha salat witir di waktu duha, maka kita tambahi 1 rakaat. Kalau kebiasaan kita 1 rakaat, maka kita genapkan menjadi 2. Kalau kebiasaan kita 3, maka berarti kita menggenapkannya menjadi 4. Kalau 5 menjadi 6 dan seterusnya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan salatun nahari mathna mathna, ya, salat siang hari itu 2 rakaat. Ya, jadi ini bedanya saat mengqadha. Kalau yang diqadha adalah salat witir, maka kita genapkan di waktu duha sebagaimana teladan Rasulullah SAW. Tapi itu tadi yang menarik, Ustaz. Ini kan apabila sholat tersebut sudah menjadi kebiasaan, Ustaz, sudah menjadi habit, yang artinya memang kita melakukannya setiap hari, Ustaz. Betul, namun apabila ada kondisi mungkin seseorang yang mungkin baru mau melakukan atau tidak pernah melakukan saat itu, tapi tiba-tiba pagi harinya itu keinget misalnya, oh iya saya belum sholat witir, nah saya pengen mengqadha di sholat duha, apakah ini juga diperbolehkan, Ustaz? Ya, boleh ya, bagus deh sebagai bentuk melatih diri, ya. Jadi ini adalah kebiasaannya orang-orang soleh dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan kalau kita bukan termasuk orang yang menjaga sholat tersebut, ya, tapi kemudian Allah gerakkan kita untuk ingin melakukan sholat witir yang tadi kita lupakan, maka hukumnya tetap boleh, ya, kita mengqadhanya juga, ya. Baik, seperti itu, ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran untuk pertanyaan atas jawaban dari pertanyaan Bapak Hamzah yang ada di Jakarta Timur yang bertanya terkait dengan sholat witir. Kemudian kita bergeser ke Bapak Eko yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau tanya, kondisi saya kan sedang sakit prostat. Nah, kondisi saya sekarang itu sedang gimana? Baik, sakit prostat Bapak, bisa dilanjut? Ya, sementara kondisi saya sekarang itu sedang dipasang kateter, dipasang selang. Jadi, tapi dikasih ya masih penampung, tapi air kencing itu naik terus, Ustaz. Itu gimana cara sholatnya? Apa boleh sholat daripada saya meninggalkan sholat? Lebih saya jalankan sholat terus. Baik Bapak. Daripada meninggalkan yang sholat, sakit, saya jalan terus. Yang sakit Bapak sendiri, ya? Iya, prostat saya sendiri. Baik, iya. Baik. Nah, sudah itu kira-kira sholat seperti ini bisa keadaan sakit ini bisa dijamak nggak, Ustaz? Baik. Oke, baik. Baik Bapak Eko, cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eko yang ada di Bengkulu ini bertanya terkait dengan bagaimana sholatnya orang yang terpasang kateter di tubuhnya, Ustaz. Baik, ya, pertama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Bapak yang bertanya, ya. Semoga disembuhkan sesegera mungkin, ya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak harus ihtisab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengan ujian yang diberikan. Insyaallah itu menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat biidznillah taala, ya. Adapun untuk ibadah, maka orang yang sakit tetap wajib untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang menjadi kewajibannya, ya. Namun ada fleksibilitas, ada kemudahan, ya, ada keringanan dalam menjalankan sebagian ibadah itu, ya. Dan termasuk keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah
keringanan yang diberikan untuk orang-orang yang memiliki salasul baul. Orang-orang yang punya penyakit beser. Ya. Beser adalah air kencing yang terus keluar, tidak bisa ditahan. Nah, kata Rasulullah SAW untuk orang yang air kencingnya selalu keluar ini, maka dia hendaknya berwudu ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau sudah masuk waktu sholat, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia membersihkan badan dahulu, bersihkan badan, kemudian berwudu, kemudian sholat. Dan kalau seandainya kencingnya masih keluar di tengah-tengah dia sholat, maka dia tidak perlu pedulikan itu. Dia terus sholat, ya, kemudian nanti kalau sudah selesai, ya sudah, berarti sholatnya dianggap sah. Meskipun ketika sholat itu ada najis yang keluar darinya. Ya, jadi badan dia terkena najis, dan keluarnya najis juga adalah hadath yang membatalkan wudunya sebenarnya. Tapi karena ini adalah kondisi luar biasa, kondisi sakit yang kalau diulang-ulang terus nanti nggak akan ada habisnya. Bisa jadi seharian dia akan terus selesai sampai ketemu sholat yang berikutnya atau dia sampai mendapatkan sholat yang bersih tanpa ada keluar najis, ya, keluar kencing pada sholatnya tersebut, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyulitkan, ya. Maka Islam ingin mengangkat kesulitan seperti ini dari umatnya. Maka orang yang punya salasul baul, termasuk orang yang sedang dipasangi kateter ini, ya, hendaknya ketika masuk waktu sholat dia membersihkan badan sebisa mungkin, ya, semua yang ada bekas kencingnya dibersihkan dengan mandi, ya, atau disiram, ya, kemudian setelah itu dia berwudu. Setelah berwudu dia tidak perlu pedulikan nanti sudah sholat, ya, kalau zuhur 4 rakaat, ya, kalau asar 4 rakaat, seperti jumlah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan dia tidak perlu pedulikan kalaupun nanti masih ada kencing yang keluar, maka sholatnya sah, alhamdulillah, ya. Terus kemudian yang kedua, apakah dia boleh untuk menjamak sholat? Jawabannya boleh, ya. Karena kesulitan karena beser atau kesulitan beribadah karena dipasangi kateter ini jelas lebih berat dan lebih besar daripada hujan, ya. Hujan saja membolehkan kita untuk menjamak sholat. Maka para fuqaha menjelaskan kalau begitu, ya, sakit, ya, termasuk beser dan termasuk juga dipasangi kateter ini sesuatu yang repot, seperti yang tercermin dari pertanyaan yang disebutkan oleh saudara penanya kita, ya. Jadi silahkan kalau Anda kesulitan untuk sholat pada waktunya, ya, nanti harus bebersih lagi, ya, nanti harus wudu lagi, dan repot, ya, apalagi kalau masih dalam perawatan di rumah sakit, ya, maka Anda boleh untuk menjamak sholat, ya. Tapi ingat, saat menjamak sholat karena Anda tidak musafir, maka jumlah rakaatnya harus utuh, ya, harus sempurna. Kecuali kalau Bapak dirawatnya di kota yang bukan merupakan kota tempat tinggal Anda, maka Anda boleh untuk menjamak sekaligus mengqashar, ya. Kalau dirawatnya di rumah atau di rumah sakit tempat kita tinggal, maka berarti hanya jamak saja tanpa diqashar. Namun itu hanya khusus untuk yang berpenyakit beser itu tadi, Ustaz. Misalnya ada kondisi seseorang ketika sholat misalnya nahan kencing gitu, Ustaz. Atau ketika sholat dikagetin kemudian tidak sengaja keluar air kencingnya, Ustaz. Nah, apakah ini juga termasuk pengecualian tersebut, Ustaz? Enggak, kalau seperti itu berarti dia bukan kondisi beser, dia adalah seseorang yang normal sebenarnya, kan, normal. Kemudian ketika di tengah-tengah sholat dia keluar kencing, maka hukum yang normal yang berlaku. Kenapa? Karena dia, kalau kita minta dia untuk membersihkan najis kemudian berwudu, itu adalah sesuatu yang mudah bagi dia, gitu. Bahkan kita bisa tambahkan bahwasanya Anda tidak boleh untuk menahan kencing. Menahan kencing itu makruh, ya, meskipun sholatnya sah, tapi sholatul haqin, sholatnya orang yang menahan kencing atau kentut atau buang air besar itu makruh. Ya. Nah, dan tidak ada beser di situ, tidak ada kerepotan pada dia, ya, sehingga kalau kita suruh kalau gitu kamu bersihkan najis, kemudian wudu dan sholat seperti biasa, dia bisa melakukannya, ya. Maka kondisinya tidak sama, maka dia tidak mendapatkan keringanan yang diberikan kepada orang yang punya beser atau salasul baul,
atau orang yang sedang dipasangi kateter karena prostat tadi itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk jawabannya dari atas pertanyaan dari Bapak Eko yang ada di Bengkulu. Selanjutnya kita bergeser, ada Bapak hamba Allah yang ada di Banten. Fatwa TV, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Tat, mohon bertanya Tat. Baik, silakan Bapak. Masalah niat. Saya udah punya wudhu dari rumah. Baik. Nyampe di masjid, azan udah selesai. Apakah boleh niat yang pertama tahiyatul masjid, qobliyah dan syukur wudhu? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak hamba Allah yang ada di Banten. Ini bertanya terkait masalah sholat sunnah tadi ya. Mungkin menggabungkan sholat antara sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah qobliyah, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya baik, jadi menjamak ya 3 niat sekaligus dalam satu sholat yang durasinya adalah 2 rakaat. Jika bentuknya adalah seperti yang disebutkan, maka ini hukumnya boleh, alhamdulillah. Kenapa? Karena masing-masing dari 3 niat tadi itu tidak memiliki tujuan tersendiri. Ya dalam arti saat kita melakukan tahiyatul masjid, maka sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang penting kita tidak duduk dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah kemudian yang dimaksud dengan sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tuhur ya, menurut istilah para fuqaha, itu adalah yang penting kita sholat 2 rakaat setelah kita berwudhu. Nah maka yang memiliki niat khusus, yang memiliki tujuan khusus adalah sholat sunnah qobliyahnya. Jadi sholat sunnah qobliyah itu punya tujuan khusus, sementara tahiyatul masjid tidak punya tujuan khusus, dan sholat wudhu juga tidak punya tujuan khusus. Karena yang 2 yang terakhir ini tujuannya adalah yang penting Anda tidak duduk dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apapun itu. Dan kemudian yang kedua yaitu yang penting Anda sholat 2 rakaat setelah Anda berwudhu. Ya, sholat apapun itu, termasuk dengan sholat qobliyah. Nah, jadi 2 hal yang disebutkan terakhir yaitu tahiyatul masjid dengan wudhu itu terwujud dengan kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Nah maka untuk niat yang tidak ada kontradiksi seperti ini, niat yang tidak memiliki tujuan khusus ya, kecuali hanya satu yang punya ya, sehingga yang kedua dan ketiga ini tidak mengganggunya. Maka yang seperti ini adalah menggabungkan niat yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Maka silahkan ya Anda masuk masjid, sholat 2 rakaat, niatnya 3 sekaligus. Ya, qobliyah subuh, kemudian tahiyatul masjid sekaligus sebagai niat sholat sunnah wudhu. Ya, jadi ini dibolehkan untuk digabungkan. Ya, berbeda dengan sholat yang masing-masing memiliki tujuan khusus. Ya, misalnya sholat qobliyah subuh misalnya, ya, dengan ba'diyah isya yang akan kita qadha. Ya, misalnya tadi malam ya, kita belum sempat untuk mengerjakan ba'diyah isya misalnya. Kemudian mau kita qadha. Ya, ini adalah 2 sholat yang berbeda. Ya, 2 sholat yang punya tujuannya masing-masing. Keduanya setara, bisa dikatakan setara ya, sehingga tidak bisa digabungkan dalam satu niat. Ya, jadi ini contoh yang tidak boleh ya. Adapun menggabungkan niat dengan bentuk yang disebutkan oleh Bapak penanya, maka itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Alhamdulillah. Jadi silakan menggabungkan niat atau 3 niat sekaligus untuk satu sholat yang durasinya 2 rakaat seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Anda. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih wafikum barakallahu. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya untuk Bapak hamba Allah yang ada di Banten. Baik, kita bergeser pertanyaan. Sebelumnya kita masih mengikuti program live interaktif Fikih Ibadah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, tafadhol Anda dapat bertanya dan bertanya melalui telepon di kesempatan kali ini di program live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M. Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda dapat bertanya secara langsung melalui telepon di 0821
706087 untuk WhatsApp call. Anda juga dapat bertanya di 0331 544 6087 di kesempatan live interaktif fikih ibadah di kesempatan kali ini. Dan sembari menunggu penelpon yang masuk untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, kita bergeser ke website Ustaz ya. Kita bergeser ke website. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rani yang ada di Jawa Barat Ustaz, bertanya terkait dengan membersihkan rumah yang terendam banjir Ustaz ya. Ini karena kan air banjir ini biasanya berwarna kecoklatan dan ketika membersihkan juga sering melihat bangkai tikus di jalanan, di selokan. Nah, ini apakah air banjirnya ini terhitung najis atau tidak gitu? Karena Ibu Rani ini bercerita bahwasannya mempunyai penyakit was-was terutama dalam bersuci. Ini mohon jawaban terkait dengan air banjir dan nasihat agar bisa sembuh dari kewaswasan Ibu Rani tersebut Ustaz. Ya, baik. Jadi perlu diketahui bahwasanya air yang berubah warna karena tanah atau pasir atau lumut atau dedaunan yang ada di sekitar sungai ini tidak membuat air sungai menjadi najis. Karena tanah atau pasir atau lumpur atau lumut atau dedaunan yang ada di sekitar sungai ini adalah barang-barang atau benda-benda yang suci yang tidak mungkin dipisahkan dari air sungai. Nah, ini istilahnya menurut para fuqaha adalah tahirun la yanfakku 'anil ma'i ghaliban. Benda suci yang tidak mungkin dilepaskan atau dipisahkan dari air. Maka kalau air sungai atau air laut ya berubah warnanya karena tanah atau pasir atau lumpur atau lumut atau dedaunan yang ada di sekitar sungai, maka air tersebut tetap kita hukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Meskipun warnanya kecoklatan atau bahkan kehitaman. Dan air banjir selalu seperti itu ya, maka itu adalah air yang suci, sehingga kalau air seperti itu mengenai rumah kita, maka kita tidak punya kewajiban untuk mensucikan rumah kita dari najis. Kenapa? Karena air banjir itu tidak najis. Kecuali kalau bersama banjir itu misalnya ada bangkai ya tikus ya, ada bangkai tikus. Jadi bukan kita kadang-kadang melihat ada tikus di got seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, tapi yang dikecualikan adalah kalau kita mendapati ada bangkai tikus misalnya ya. Bangkai tikus yang bersama banjir dia mengenai rumah kita misalnya, sehingga akhirnya di sekitar bangkai itu ada bekas najisnya ya, ada bau di situ ya, ada mungkin darah yang juga tercacar di situ. Maka inilah yang najis, yang harus disucikan, yang harus dibersihkan. Ini saja. Adapun yang lain ya, yang hanya kena air biasa meskipun airnya kehitaman atau kecoklatan, maka tempat tersebut tetap suci ya. Alhamdulillah, sehingga tidak ada kewajiban kita untuk mensucikannya dari najis. Walhamdulillah. Untuk menghilangkan waswasnya ini, menghilangkan waswas adalah dengan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi memang waswas ini adalah salah satu pintu setan untuk menggoda kita. Nah, saat mereka gagal untuk membelokkan kita dari suatu ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menggoda kita di tengah-tengah ibadah. Atau sebelum ibadah ya, ketika kita mau sholat, mereka membelokkan kita untuk tidak sholat tapi ternyata gagal. Maka mereka menggoda kita sebelum sholat ini. Ketika wudhu pun kita masih digoda sama mereka ya. Baik. Nah, jadi kita harus hati-hati karena itu adalah salah satu pintu setan untuk menggoda kita. Dan kita sangat kasihan kepada saudara-saudara kita ya, sesama muslim yang diuji dengan was-was ini ya. Maka yang pertama, Anda harus banyak berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari was-was ya. Kemudian yang kedua, tinggalkan was-was ini ya. Abaikan saja sudah. Jadi kalau kita sudah tahu kita punya penyakit was-was, maka obatnya adalah dengan mengabaikan. Sudah, bisikan-bisikan ini lupakan semuanya. Dan tentunya di antara kiat yang paling jitu
dan mujarab adalah dengan menambah ilmu. Kalau kita tahu bahwasanya ternyata air yang kelihatan kotor yang selama ini kita sangka najis ya adalah ternyata suci ya. Jadi itu adalah karena ilmu kita yang masih kurang. Kita mungkin pernah mendengar, air itu kalau berubah salah satu sifatnya berarti dia najis misalnya. Nah ini kan sebuah kaidah yang global sebenarnya, nggak seglobal itu, karena ternyata yang membuat najis itu kalau yang mencampurinya adalah benda najis gitu loh. Kalau kemasukan benda najis kemudian mengubah salah satu sifatnya, iya dia akan menjadi najis ya. Tapi kalau yang mengubahnya adalah benda-benda suci yang tidak mungkin kita pisahkan dari air, seperti tadi ya, seperti lumpur atau tanah atau pasir atau lumut atau daun-daun yang ada di sekitar sungai kemudian jatuh ke dalam sungai, maka ini bukan najis. Ini adalah benda-benda suci yang tidak mungkin dipisahkan dari air sungai. Maka para ulama sepakat bahwasanya benda-benda tersebut tidak membuat air sungai najis. Meskipun berubah salah satu sifatnya, di antaranya warnanya ya. Dan ini kesepakatan para ulama semuanya. Enggak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal tersebut, walhamdulillah. Jadi dengan memahami bab ini secara lebih matang, secara lebih komprehensif dan syamil ya, maka syubhat atau was-was tadi bisa hilang, alhamdulillah, insyaallah ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk jawabannya. Ini terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Rani yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Dan ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan live interaktif kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustaz sudah berjumpaan kita di program live interaktif Fikih Ibadah pada kesempatan kali ini. Dan kami memohon maaf tentunya untuk seluruh pemirsa dan pendengar yang telah bergabung namun belum sempat kami bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Tetap ikuti program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sebagaimana jadwal yang terpampang di layar kaca Anda saat ini. Dan juga pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk bersama-sama mendukung program dakwah Fatwa TV dengan menyalurkan beberapa harta atau beberapa harta yang Anda punya melalui nomor rekening yang ditampilkan saat ini. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti beberapa program beberapa media sosial yang telah terverifikasi kami. Anda juga dapat berkunjung di www.fatwatv.id serta di www.dewanfatwa.com. Pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita dan mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Mari kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan